Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Konflik Israel-Palestina berlarut-larut sudah terjadi. Dan salah satu yang kemudian muncul sebagai opsi, sebagai solusi adalah two-state solution. Kita akan bahas hari ini sebenarnya bagaimana sejarah panjang two-state solution dan mungkinkah ini bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dan pemirsa, kita lihat two-state solution sebenarnya bukanlah satu istilah baru lagi. Pertama kali muncul di dalam sejarah, kita lihat di tahun 1937, pertama kali disodorkan sebagai British Mandatory oleh Komisi Peel. Ini untuk menyelesaikan pada saat itu adalah kerusuhan antara Arab Palestina dan juga Yahudi. Kemudian muncul lagi sekitar 10 tahun berikutnya karena United Nations General Assembly menerbitkan pasal resolusi 181 tentang partition plan yang kemudian pada akhirnya membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan ada bagian untuk negara Arab. Nah, tidak sampai di sini pemirsa, kita lihat lagi di tahun selanjutnya. Next, di slide selanjutnya di tahun 1948 ternyata secara tiba-tiba Israel memerdekakan dirinya dan kemudian pecah perang antara Arab dan Israel yang pertama. Nah, ini juga menjadi momen penting dalam bagaimana sebenarnya two state solution ini bisa diterapkan atau tidak. Di tahun 1967, usai dari perang 6 hari, ini juga kembali mencuat nama two state solution dan yang terakhir di tahun 1993 ini adalah yang paling baru, yakni ada kesepakatan Oslo atau yang kita kenal dengan Oslo Accord. Ada formula penyelesaian dua negara yang terpisah tapi hidup berdampingan di satu tanah. Tanahnya ada di antara tepi barat dan juga Laut Mediterania. Ini yang menjadi wilayah konflik hingga saat ini. Kemudian pemirsa, saya ajak Anda kita lihat bagaimana peta Israel dari masa ke masa, Israel dan juga Palestina. Di tahun 1937, di bagian yang paling kanan ini kalau kita lihat, warna hijau ini semuanya merupakan wilayah Palestina. Karena pada saat itu Israel belum menyatakan dirinya merdeka. Nah, di tahun 1947 ini kalau kita lihat ada bagian yang jelas, ada Palestina yang berwarna hijau dan juga yang berwarna putih adalah Israel. Dan pada saat itu dataran tinggi Golan juga masih menjadi kepemilikannya Palestina. Kemudian di tahun 1967, di gambar yang ketiga ini merupakan peta yang diakui secara internasional. Ini sudah dibagi dengan jelas di mana wilayah Israel dan di mana wilayah Palestina. Dan kita lihat di sini wilayah Israel porsinya jauh lebih besar daripada wilayah Palestina. Kurang lebih sekitar 78 dan juga 22%. Dan pada saat ini kenyataannya adalah setelah konflik yang berkelanjutan dan berlarut-larut, akhirnya makin lama lebih banyak lagi wilayah yang kemudian diduduki oleh Israel ketimbang Palestina. Kemudian apa sebenarnya hambatannya? Mengapa two state solution ini belum bisa diimplementasikan saat ini? Kita lihat. Ada beberapa hambatan yang kemudian diperoleh dari pihak eksternal dan juga internal baik dari Israel maupun Palestina. Yang pertama adalah pembahasan soal perbatasan. Kemudian perbatasan ini menyangkut di mana saja posisi-posisi antara Israel dan juga Palestina. Keamanan, karena kita tahu sampai sekarang masih terjadi perang, konflik, dan status Yerusalem yang selalu diperdebatkan. Dan yang terakhir adalah seputar pengungsi. Kemudian ini kita lihat juga apa hambatan yang kemudian ada dari dalam internal Palestina. Saya kutip pernyataan dari Wakil Duta Besar Palestina yang ada di Jakarta, Ahmad Metani. Ia mengatakan meskipun itu adalah kompromi yang menyakitkan untuk memberikan 78% tanah bersejarah kami untuk Israel dan kami hanya mendapatkan 22%, tapi kemudian Israel menolaknya. Jadi pemirsa, menurut Palestina, Israel menolaknya dan kita tahu sebenarnya two state solution ini merupakan sesuatu yang selalu digaungkan oleh international society. Tidak muncul dari dalam Palestina, tapi masyarakat internasional mendorong supaya solusi ini bisa diimplementasikan. Apa kata Amerika Serikat? Kita lihat Joe Biden, Presiden Amerika Serikat mengatakan, saya mengatakan pada Israel bahwa adalah sebuah kesalahan besar bagi mereka jika berpikir mereka akan menduduki dan mempertahankan Gaza. Saya rasa itu tidak akan berhasil. Jadi Joe Biden tidak menyetujui dan merasa ini tidak akan berhasil jika Israel ingin menduduki wilayah Palestina secara seluruhnya. Sama dengan beberapa negara lain pemirsa. Kita lihat ada beberapa negara di Eropa yang juga menyuarakan hal yang sama. Ternyata Belgia dan Spanyol ini mendukung yang namanya two state solution. Kalau kita lihat ini adalah foto dari Perdana Menteri Belgia dan juga Spanyol bergandengan tangan dengan Mahmud Abbas menyatakan bagaimana kedekatan mereka dan dukungan mereka untuk Palestina. Kemudian ini adalah
apa yang dilakukan oleh Belgia dan Spanyol. Keduanya punya gerakan untuk tidak membeli produk dan bekerja sama dengan Israel. Kemudian kalau kita lihat dari sejarahnya 2014, Parlemen Spanyol sempat mengesahkan resolusi tidak mengikat soal pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Dan pemerintah Belgia ternyata sudah rutin mengirimkan bantuan dan juga dana untuk Palestina. Mengapa ini penting pemirsa? Karena selain Amerika Serikat yang punya pengaruh, ternyata dua negara ini yang ada di dalam Uni Eropa ini juga punya peran khusus. Kita lihat apa yang disampaikan Uni Eropa. Joseph Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan begini. Kedamaian tidak akan datang dengan sendirinya. Itu harus dibangun. Solusi dua negara masih menjadi satu-satunya solusi yang kita ketahui. Tidak hanya Uni Eropa saja ternyata yang mendukung. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi. Wang Yi mengatakan kita harus merevitalisasi prospek politik dari solusi dua negara. Ada banyak sekali negara-negara yang menyuarakan two-state solution. Ini harus terus diupayakan. Berikut dengan Indonesia. Indonesia juga melakukan hal yang sama. Menyuarakan bagaimana two-state solution ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi yang bisa diimplementasikan antara Israel dan juga Palestina. Tapi walaupun masyarakat internasional menyodorkan two-state solution sebagai solusi, mungkinkah terwujud untuk Israel-Palestina? Kita akan tanyakan pada pengamat Timur Tengah, Kishino Bawono. Mas Nino, selamat siang. Selamat siang. Mas Nino, Spanyol, Belgia akan membawa isu ini ke Uni Eropa. Apakah ini akan bisa jadi kemajuan untuk negara-negara Eropa mulai mengakui adanya Palestina, Mas Nino? Oke, tentu ini adalah progres bahwa ada negara di Eropa yang kemudian ingin mengakui Palestina, tapi harus juga diakui bahwa di dalam Uni Eropa sendiri itu kan berisi nggak cuma dua negara. Dan itu pun policy mereka terpecah antara mereka yang mendukung Palestina atau mereka pun yang masih agak ragu untuk mendukung. Bisa kita lihat bahwa kemarin dalam statementnya dari Uni Eropa gitu ya, ketika di akhir Oktober ingin menyuarakan calling for humanitarian pause, itu butuh waktu lama, mereka butuh diskusi diplomasi cukup lama untuk rapat statementnya akan gimana. Dan kita juga bisa lihat di sidang umum PBB, resolusi yang belum lama keluar usulkan oleh Yordania, beberapa negara Eropa itu kelihatan terpecah. Ada yang mendukung resolusi tersebut, seperti Prancis, Spanyol, dan Belgia, tapi ada juga yang outright menolak resolusi tersebut, seperti Austria, Hungaria, Kroasia, dan Ceko. Jadi, ya itu progres, tapi juga nanti harus dilihat gimana ke depannya, apakah itu bisa menyatukan Uni Eropa atau enggak. Kalau melihat apa gerakan yang dilakukan Spanyol dan juga Belgia ini, pada akhirnya Benyamin Netanyahu malah menuding bahwa Spanyol, Belgia mendukung Hamas yang diberikan predikat sebagai teroris oleh Israel. Tapi bisakah negara-negara yang ada di Uni Eropa ini bisa mempengaruhi apa yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu? Bisakah mempengaruhi pengambilan keputusannya? Saya asumsikan ini pertanyaannya mempengaruhi Benjamin Netanyahu di sisi domestiknya, gitu ya, pengambilan keputusan domestik. Ini agak susah karena harus dilihat bahwa satu, Uni Eropa, khususnya tadi Spanyol dan Belgia, itu bukan partner tradisional dari Israel, yang memang sudah punya sejarah, mereka influensial terhadap politik di Israel. Mereka berdua kan tidak. Uni Eropa at large juga bukan partner tradisional yang punya pengaruh banyak. Apalagi kalau kita bandingkan dengan US atau Amerika, ya. Dan di satu sisi kita juga harus lihat bahwa Prime Minister Benjamin Netanyahu itu punya konstituen politiknya sendiri di domestik Israel. Yang artinya apa? Yang paling penting bagi dia adalah ya siapa yang akan voting dia di pemilu yang akan datang. Jadi bukan kemudian tanggung jawabnya Prime Minister Netanyahu kepada Perdana Menteri siapa di Spanyol atau di Eropa atau di Amerika secara khusus, tapi yang paling penting bagi dia, logika politiknya adalah mempertahankan koalisi politiknya bersama kelompok-kelompok sayap kanan yang ada di Israel. Yang itu pesan dari kampanye mereka, kelompok sayap kanan di Israel adalah ya policy yang keras terhadap Palestina, secara khusus terhadap kalau ada tindakan violence dari Hamas atau dari Gaza. Jadi agak susah untuk mempengaruhinya.
Oke, jadi siapa yang paling berpotensi untuk mempengaruhi supaya Benjamin Netanyahu mau berhenti mungkin menyerang Palestina, Mas Kisino? Eh, kita harus balik ke partner tradisionalnya Israel, yaitu Amerika. Dia yang paling dari aktor internasional, siapa yang paling influential untuk mempengaruhi gimana konflik di Israel, entah itu dengan Hamas, entah itu dengan siapapun, tapi secara khusus dengan Palestina gitu ya, ya biasanya adalah Amerika. Mereka yang punya posisi paling besar untuk mempengaruhi Israel dan pemerintahan-pemerintahan di dalamnya, gitu. Oke. Mas Dino, sejauh ini dari pernyataan yang disampaikan Joe Biden, kemudian juga orang-orang yang duduk di dalam kabinetnya, apakah ada kemungkinan potensi bahwa Joe Biden itu benar-benar mendorong supaya Benjamin Netanyahu menghentikan serangan-serangan seperti ini? Kemungkinan untuk itu tentu ada. Kemarin juga sudah ada kunjungan dari Menlu Anthony Blinken, baik ke Israel juga ke Palestina. Dan secara khusus itu harus ditangkap bahwa ini pesan dari Presiden Biden atau pemerintahan Amerika bahwa pada titik tertentu hostilities atau permusuhan ini harus dikekang, harus di apa ya, jangan dibiarkan terlalu larut gitu. Dan ada uh, kemarin juga sudah ada United Nations Security Council Resolution yang juga meminta untuk humanitarian pause dan itu pun disetujui oleh US gitu kan. Nah, cuma sekarang harus kita lihat bahwa humanitarian pause-nya itu sudah berhenti gitu kan. Nah, kita tinggal tunggu apakah Amerika sekarang akan bertindak bagaimana. Oke, kita tunggu Amerika akan bertindak selanjutnya seperti apa. Tapi Mas Dino, kalau di internal Palestinanya, ternyata kan kalau kita lihat juga ada faksi yang berseberangan dengan solusi two-state solution ini. Ada Fatah yang setuju, Hamas yang menguasai Gaza malah tidak setuju. Dengan kondisi ini seperti ini rumitnya, apakah bisa difasilitasi? Oke, terkait persaingan internal di dalam kubu Palestina, secara khusus Hamas dan Fatah, eh, tentu akan lebih baik kalau ada proses fasilitasi di mana kedua kelompok besar ini bisa disatukan visinya, gitu ya. Kita sudah tahu kalau di tahun 2021 kemarin sebetulnya sudah ada perjanjian antara Hamas dan Fatah yang sederhananya itu menyatukan visi di antara kedua kelompok ini. Namun kemudian terjadi gelombang protes dan kekerasan yang direpresi dari pemerintah Israel terhadap protes terkait Sheikh Jarrah tahun 2021 lalu, dan itu juga berujung dengan skirmishes antara Hamas dengan Israel antara di tahun 2021. Nah, itu yang kemudian merenggangkan lagi hubungan antara Hamas dan Fatah. Nah, siapa yang bisa memfasilitasi perundingan ini lagi? Mungkin akan kembali ke siapa yang memfasilitasi perundingan tahun 2021, yaitu Qatar, negara Qatar. Tapi juga harus dilihat bahwa gimana rukunnya Hamas dan Fatah itu pada titik tertentu itu bertentangan dengan kebijakan politik dari pemerintah Israel. Saya kutip dari Profesor Menachem Klein, dia profesor di Bar Ilan University. Salah satu modus operandi dari pemerintah Israel ada dari paling tidak tahun 2000-an, modus operandinya adalah memelihara persaingan antara Hamas dan Fatah. Jadi kalau Hamas dan Fatah itu bersaing atau at least tidak rukun, itu ada keuntungannya bagi pemerintah Israel. Dan itu yang dipelihara, menurut Profesor Menachem Klein. Oke, jadi itu adalah salah satu opini. Tapi Mas Dino, menurut Anda, apakah two-state solution ini bisa tercapai? Mungkin tidak dalam kurun waktu yang dekat ataupun kurun waktu yang lebih panjang lagi. Bisakah tercapai? So far ini adalah two-state solution itu adalah solusi yang apa ya? Yang paling imbang antara idealisme dan realita gitu ya. Tentang gimana penyelesaian kasus ini antara Israel dan Palestina, tapi juga harus dilihat bahwa realitanya ini akan susah karena kita melihat bahwa paling tidak sampai tahun 2017 itu ada hampir 200-an pemukiman Yahudi yang dibangun di tepi barat dan itu to an extent disponsori oleh pemerintah Israel. Yang artinya apa? Ya wilayahnya Palestina makin kecil terutama di wilayah tepi barat. Dan kita juga harus lihat pasca perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober ini, Gaza akan jadi seperti apa? Kalau tentunya kondisi sekarang adalah porak-poranda, ya two-state solution-nya nanti akan lebih susah karena
pasti akan ada permusuhan yang lebih besar di antara orang-orang Israel dan Palestina secara ethnicity. Gitu. Baik, ini Ya, complicated, tapi kita nanti akan tunggu bagaimana lagi perkembangan lebih lanjutnya dari konflik Israel-Palestina ini. Terima kasih Kishino Bawono, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro terima Siang. kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.